Apa yang terjadi pada tubuh Anda hari demi hari selama puasa 5 hari? Mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, saya membuat video tentang puasa sardin selama 5 hari. Ada perbedaan besar antara itu dan apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Karena selama puasa, jika Anda mengonsumsi jenis protein apapun, Anda tidak akan mendapatkan pembersihan sejati yang bisa Anda dapatkan saat tidak mengonsumsi protein sama sekali. Anda tidak akan mengonsumsi makanan apapun, oke? Anda akan minum air, Anda boleh minum kopi, Anda boleh minum teh. Namun, kesalahan besar yang sering dilakukan orang saat berpuasa dalam waktu lama adalah mereka tidak cukup mengonsumsi garam laut, oke? Dan seringkali mereka bahkan nggak mengkonsumsi elektrolit sama sekali, dan itu bisa menimbulkan masalah. Saya akan membahas hal ini, dan saat membicarakan tentang pembersihan, saya akan memperkenalkan sebuah kata baru yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, autofagi. Autofagi adalah cara tubuh membersihkan dirinya sendiri, mendaur ulang sampah yang menyebabkan penyakit dan penyakit kronis di dalam tubuh, dan khususnya memperpendek umur Anda. Ini semua berkaitan dengan umur panjang. Saya ingin memperkenalkan satu kata lagi kepada Anda, mTOR. Ketika Anda meningkatkan mTOR, Anda mengirimkan pesan ke tubuh untuk membangun sesuatu. Jadi, Anda sedang membangun otot. Ketika Anda menurunkan mTOR, Anda melakukan kebalikannya. Anda membersihkan tubuh. Dan dalam puasa 5 hari ini, yang ingin kita lakukan adalah menurunkan MTR, oke? Ini berarti kita harus menghindari protein, olahraga intens, dan karbohidrat, serta tidak meningkatkan insulin. Kita akan melakukan kebalikannya, karena kita tidak akan makan apapun, kita akan menurunkan insulin. Kita nggak akan melakukan rutinitas olahraga intens apapun. Tentu aja Anda boleh berjalan kaki, tapi Anda sebaiknya tidak melakukan latihan beban atau latihan interval intensitas tinggi, karena hal itu akan meningkatkan MTR dan menutup proses pembersihan yang menjadi tujuan dari program ini. Dan ketika Anda mulai berpuasa, tidak makan apapun dan hanya minum air, Anda akan mendapatkan energi dari glukosa yang disimpan di hati. Ini disebut glikogen dan sebagian besar terikat dengan air. Itulah sebabnya Anda akan membuang banyak glikogen dan banyak air serta mineral yang terikat dengannya. Dan karena Anda tidak mengonsumsi apapun, terutama tidak mengonsumsi karbohidrat, kadar insulin Anda akan sangat rendah. Dan pesan yang dikirim ke ginjal adalah untuk membuang kelebihan atrium. Anda harus memahami bahwa seseorang yang menjalani diet tinggi karbohidrat akan menahan natrium dan air dalam jumlah besar. Kemungkinan besar pada hari pertama dan kedua, Anda akan membuang semua itu. Itulah sebabnya Anda harus memastikan untuk mengonsumsi setidaknya 1 hingga 1,5 sendok teh garam laut berkualitas tinggi setiap hari. Dan saya sarankan menggunakan garam laut Himalaya atau sesuatu yang benar-benar berkualitas tinggi. Karena jika Anda tidak mengonsumsi cukup natrium, tubuh Anda tidak akan bisa menahan cukup cairan. Itulah sebabnya volume darah Anda akan turun dan pada hari kedua Anda akan merasa pusing. Saya tahu banyak orang yang mengeluhkan hal ini. Saya sedang puasa. Di hari kedua, saya merasa pusing, merasa lelah, merasa sangat letih. Mereka menyebutnya flu keto. Mereka merasa agak kelelahan. Ini sepenuhnya disebabkan oleh kekurangan garam. Selain itu, ketika Anda memasuki hari ketiga, keempat, dan kelima, kalium juga akan menjadi sangat penting. Namun, Anda perlu mengonsumsi cukup garam laut dan air untuk mencegah flu keto dan pusing. Sekarang, bagian tersulit dari puasa 5 hari ini adalah hari kedua. Ini adalah saat kebanyakan orang menyerah, karena emang menjadi sangat sulit. Mengubah mesin seluler Anda agar bisa bekerja dengan bahan bakar lemak membutuhkan beberapa hari, oke? Dan kita menyebutnya keton. Jadi, ini membutuhkan beberapa hari, dan jika prosesnya tidak berjalan mulus, Anda akan merasa lapar. Anda akan merasa sedikit lelah, tambahin lebih banyak garam laut. Sekarang, untuk beberapa orang yang mengalami masa sulit, saya sarankan menambahkan 1 sendok makan minyak MCT. Ini tidak akan membuat Anda keluar dari ketosis. Yang akan dilakukan otak Anda adalah mengambil keton ini dari darah Anda dan mulai menggunakannya sebagai bahan bakar. Jadi, ini bisa membantu Anda. Hal lain yang benar-benar penting untuk Anda ketahui, apa yang akan meningkat jika kadar natrium Anda terlalu rendah? Kortisol juga mengganggu tidur. Anda akan mencoba tidur, tapi berpikir, kok nggak capek ya? Saya tegang dan cemas.
Jika Anda tidak cukup mengonsumsi garam, baik adrenalin maupun kortisol akan meningkat, dan itulah sebabnya saya sering menyarankan banyak orang yang mengalami insomnia untuk menambah lebih banyak garam di siang hari, dan kemungkinan besar Anda akan tidur jauh lebih nyenyak. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang, termasuk saya sendiri, menginginkan camilan asin di larut malam. Kita butuh garam itu untuk menurunin kadar kortisol. Saat kita tambah garam, itu hampir bikin kita merasa lebih rileks. Itulah sebabnya banyak orang bertanya kepada saya, suplemen apa yang saya rekomendasikan. Tentu saja, saya tidak memihak pada rangkaian suplemen berkualitas tinggi milik saya sendiri. Tapi jika Anda pergi ke Amazon dan mengetik suplemen Dr. Berg, Anda bisa menemukan lebih banyak informasi. Hari ketiga adalah saat segalanya mulai terasa jauh lebih baik, karena otofaji mulai bekerja. Jadi, Anda akan merasakan kejernihan mental, karena otak Anda akan mendapatkan bahan bakar dari lemak tubuh Anda sendiri. Akhirnya, tubuh Anda memecah lemak sendiri menjadi keton dan otak Anda sangat menyukainya. Jadi, kejernihan mental akan menjadi sesuatu yang benar-benar Anda rasakan. Anda juga akan menyadari bahwa rasa lapar Anda menghilang. Anda tidak makan apapun, tapi Anda tidak merasa lapar. Kenapa? Karena Anda sedang memakan lemak tubuh sendiri dan di hari ketiga, kejernihan mental pun muncul. Nggak ada rasa lapar. Selain itu, terjadi juga autofagi di otak. Otak membentuk mitokondria baru, dan jika Anda sudah agak berumur serta punya riwayat konsumsi karbohidrat berlebih atau pradiabetes, Anda pasti akan sangat menyukai apa yang terjadi. Karena di balik banyak masalah kognitif di otak kita, terdapat mitokondria yang rusak. Dan sekarang kita punya kesempatan untuk memperbaikinya dengan 3 makan. Hal lain yang cukup gila adalah Anda akan mulai merangsang lebih banyak sel punca. Sel punca itu seperti sel yang sebenarnya belum punya tujuan tertentu. Mereka hanya duduk diam di sana. Jadi, jika tubuh membutuhkan mereka untuk berubah menjadi sesuatu, tubuh akan menggunakannya untuk itu. Pada titik ini, saya sangat menyarankan Anda untuk memasukkan elektrolit lain, terutama magnesium. Saya merekomendasikan magnesium glisinat sebelum tidur di malam hari, dan mungkin juga bubuk elektrolit yang tinggi magnesium. Di musim panas, dapetin vitamin D dengan lebih banyak berjemur di siang hari. Di musim dingin, konsumsi vitamin D. Ini adalah vitamin lain yang banyak orang kekurangan, dan jika Anda memasuki periode puasa ini tanpa vitamin D, Anda mungkin akan merasakan pinggang Anda lebih sakit atau lebih meradang. Tapi saya harus mengatakan bahwa hanya dengan berpuasa aja, seharusnya tingkat peradangan Anda mulai turun secara drastis. Jika lingkungan Anda rusak, semuanya akan menjadi sulit. Ini seperti akuarium ikan. Jika Anda mencemari airnya, ikan-ikan akan sakit. Anda bisa memberi mereka makanan terbaik. Anda bisa mengobati setiap gejala satu persatu. Tapi jika airnya tetap beracun, tidak ada yang akan sembuh. Tubuh bekerja dengan 10 sinyal seperti insulin, kortisol, peradangan, kualitas tidur, dan fungsi usus. Masing-masing dari sinyal ini mempengaruhi bagaimana perasaan Anda. Namun, selalu ada satu sinyal yang lebih bermasalah daripada yang lain, dan jika Anda tidak memperbaikinya, semua hal lain akan terhambat. Saya telah menyiapkan tes gratis selama 2 menit untuk membantu Anda menemukan hal itu. Tes ini akan memberitahu Anda sinyal utama mana yang saat ini menahan tubuh Anda. Klik tautan di deskripsi, lakuin tesnya, dan berhentilah menebak-nebak. Sekarang kita udah di hari keempat. Lebih banyak hal yang sama, lebih banyak autofagi, pembersihan yang lebih mendalam. Saya belum menyebutkan ini, tapi salah satu bagian dari autofagi adalah menyingkirkan patogen. Jika Anda pernah mengalami beberapa infeksi di masa lalu dan kuman-kuman itu tetap tertidur, seperti virus Epstein-Barr atau beberapa virus herpes tertentu, ada data yang menunjukkan bahwa puasa melalui autofagi dapat membantu menghilangkannya. Jadi, kita tidak hanya punya kesempatan untuk membersihkan sisa-sisa protein rusak di dalam sel, tapi juga membersihkan patogen lama yang mencoba muncul saat Anda sedang stres. Pada hari keempat, Anda akan mulai merasakan perubahan suasana hati yang positif. Jadi, Anda akan merasa bahagia, Anda akan merasa lebih baik. Kalau suasana hati Anda sebelumnya rendah, sekarang akan jauh lebih tinggi, akan mengangkat Anda ke atas. Jadi, ada peningkatan dalam fungsi kognitif, kejernihan mental, fokus, konsentrasi, dan memori. Lalu pada hari keempat terjadi perbaikan suasana hati dan penurunan besar pada peradangan. Jika Anda memulai kondisi ini dengan tegas, peradangan akan jauh lebih sedikit.
Hal luar biasa lain yang terjadi pada hari keempat adalah penurunan drastis lemak hati dan lemak visceral. Anda akan menyadari bagian tengah tubuh Anda mengecil dan itulah sebabnya pakaian Anda akan terasa jauh lebih longgar. Karena lemak di hati digunakan sebagai energi dan juga sebagian besar lemak yang mengelilingi organ-organ digunakan sebagai bahan bakar. Oke, sekarang mari kita bicarain hari kelima. Anda akan mengalami peningkatan hormon pertumbuhan yang besar. Hormon pertumbuhan bersifat anti penuaan. Hormon ini melindungi otot Anda, membantu kulit Anda tetap terlihat baik, dan Anda akan mengalami lonjakan besar hormon pertumbuhan ini. Kadang-kadang kadarnya bisa meningkat hingga 5 kali lipat dari saat Anda memulai kondisi ini. Jadi hormon ini akan melindungi otot Anda dan memberikan banyak manfaat luar biasa lainnya. Oke, hal lain yang terjadi adalah Anda akan kehilangan banyak lemak, tapi juga akan kehilangan air. Jadi, jika Anda menggabungkan kehilangan air dan lemak, saya telah melihat orang kehilangan antara 5 hingga 12 pon dalam minggu pertama. Manfaat besar sebenarnya dari melakukan puasa ini muncul ketika Anda selesai berpuasa dan melakukannya dengan cara yang benar. Jika Anda melakukannya dengan cara yang salah, Anda bisa kehilangan manfaat yang baru aja Anda dapatkan, dan juga bisa berbahaya jika setelah puasa ini Anda langsung mengonsumsi terlalu banyak karbohidrat atau bahkan protein berat. Jadi, sangat penting untuk bertransisi secara perlahan dan bertahap setelah puasa 5 hari ini. Jadi, Anda bisa mulai dengan minum sedikit kaldu tulang, mungkin 2 gelas kaldu tulang, oke? Mungkin juga sedikit sayuran yang dimasak atau difermentasi, itu aja. Saya sarankan Anda menggunakan 1 sampai 1,5 sendok teh garam laut sepanjang hari. Campurin ke dalam air, larutin, lalu minum. Mengonsumsi minyak hati ikan cod juga baik untuk asam lemak omega 3, dan minyak hati ikan cod tidak hanya menyediakan asam lemak omega 3, tetapi juga vitamin D. Saya hanya ingin mengingatkan Anda tentang latihan ini. Jangan lakukan olahraga intensitas tinggi atau latihan angkat beban berat karena kita ingin menciptakan pemulihan, detoksifikasi, autofagi, dan tidak ingin mengaktifkan MTR. Jika Anda sedang hamil, menderita diabetes, atau memiliki penyakit lain, Anda harus berkonsultasi dengan dokter sebelum melakukan ini. Untuk beberapa orang yang belum pernah melakukan puasa 5 hari, saya saranin untuk memulai dengan puasa intermiten terlebih dahulu. Mungkin Anda bisa mencoba puasa selama 2 hari. Coba lakukan itu. Lalu lakukan puasa 3 hari, dan akhirnya lakukan puasa 5 hari. Sekarang setelah saya katakan ini, Anda tentu tidak ingin melakukannya selamanya, bukan? Kita hanya berusaha membersihkan tubuh, tapi setelah itu kita ingin beralih ke tahap membangun tubuh. Karena setelah melakukan ini, kita ingin meningkatkan mTOR. Bukan langsung setelahnya, tapi mungkin beberapa hari kemudian. Saat itu, Anda akan menginginkan protein berkualitas tinggi. Anda juga ingin melakukan olahraga intens. Namun, Anda tidak ingin mengkonsumsi terlalu banyak gula rafinasi dan karbohidrat. Jadi, Anda ingin melakukan kombinasi antara membersihkan dan membangun tubuh. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang tahap ini, saya sudah membuat video ini di sini. Silakan cek videonya.